Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Putria Zalfa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bale Bandung, dengan NIM 2032400063. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam kajian semantik, yaitu relasi makna sinonim. Materi ini penting dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan beberapa kata yang memiliki makna hampir sama, tetapi penggunaannya tidak selalu dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sinonim sangat membantu dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Sebelum membahas sinonim, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik mengkaji hubungan antara lambang bahasa dengan makna yang dikandungnya, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat. Menurut Abdul Khoir, semantik adalah ilmu yang membahas makna atau arti dalam bahasa. Salah satu kajian dalam semantik adalah relasi makna, yaitu hubungan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi makna meliputi sinonim, antonim, homonim, polisemi, hiponim, dan sebagainya. Tapi pada video ini, saya akan membahas salah satunya, yaitu sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti bersama, dan onima yang berarti nama. Jadi, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Namun, perlu dipahami bahwa dalam bahasa Indonesia, tidak ada sinonim yang benar-benar sama persis. Biasanya terdapat perbedaan pada situasi pemakaian, tingkat keformalan, nilai rasa, atau konteks tertentu. Oleh karena itu, meskipun dua kata dianggap sinonim, belum tentu dapat saling menggantikan dalam semua kalimat. Sinonim memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki makna yang sama atau hampir sama, berasal dari bentuk kata yang berbeda, tidak selalu dapat dipertukarkan dalam setiap konteks, penggunaannya dipengaruhi oleh situasi, gaya bahasa, dan tingkat keformalan. Selanjutnya ada jenis-jenis sinonim. Yang pertama itu sinonim mutlak. Sinonim mutlak merupakan dua kata yang memiliki makna benar-benar sama sehingga dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna kalimat. Namun, jenis sinonim ini sebenarnya sangat jarang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, misal ada kata absah dan sah. Misalnya kita mengatakan, surat itu sudah sah. Kalimat tersebut juga tetap benar jika diubah menjadi surat itu sudah absah. Makna yang disampaikan tidak berubah, kan? Oleh karena itu, pasangan kata tersebut ini sering dijadikan contoh sinonim mutlak. Lalu yang kedua yaitu sinonim semirip. Sinonim semirip ini adalah dua kata yang maknanya hampir sama tapi masih memiliki sedikit perbedaan sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks. Contohnya adalah kata pintar dan cerdas. Misalnya pada kalimat Rina adalah siswa yang pintar. Nah, kalimat tersebut juga bisa diubah menjadi Rina adalah siswa yang cerdas. Nah, kedua kalimat tersebut ini memiliki makna yang hampir sama. Akan tetapi, kata cerdas itu biasanya memberikan kesan yang lebih formal dibandingkan kata pintar. Jadi, pasangan kata ini termasuk sinonim semirip karena maknanya tidak benar-benar identik. Lalu yang ketiga ada sinonim selingkung. Sinonim selingkung ini merupakan kata-kata yang digunakan pada lingkungan atau bidang tertentu.
Nah, artinya suatu kata ini dianggap sinonim dalam satu lingkungan, tapi belum tentu digunakan dalam lingkungan yang lain. Contohnya adalah kata mahasiswa dan peserta didik. Di lingkungan perguruan tinggi, kita kan lebih sering menggunakan istilah mahasiswa ya. Sementara dalam dunia pendidikan, secara umum atau dalam dokumen resmi, itu sering digunakan istilah peserta didik. Contoh lain adalah kata dokter dan tabib. Nah, keduanya ini sama-sama merujuk pada orang yang mengobati, tapi digunakan pada lingkungan yang dan konteks yang berbeda. Jadi, yang membedakan sinonim selingkuh adalah lingkungan atau bidang penggunaannya. Nah, dari ketiga jenis tersebut, kita dapat memahami bahwa tidak semua sinonim ini memiliki hubungan yang sama. Ada yang maknanya benar-benar sama atau hampir sama, tapi ada juga yang hanya mirip. Dan ada juga yang penggunaannya itu bergantung pada lingkungan atau bidang tertentu. Nah, oleh karena itu, saat menggunakan sinonim ini, kita tidak cukup hanya mengetahui artinya saja, tapi juga harus memperhatikan konteks penggunaannya agar makna yang ingin disampaikan ini tetap tepat. Setelah memahami pengertian dan jenis-jenis sinonim, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh agar materi ini lebih mudah dipahami. Melalui contoh-contoh berikut, kita dapat melihat bahwa kata-kata yang bersinonim ini memang memiliki makna yang sama atau hampir sama, tapi penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan konteks. Contoh pertama, dalam kalimat ayah membeli mobil baru. Nah, kata mobil ini memiliki sinonim kendaraan roda 4, tapi dalam percakapan sehari-hari, orang ini kan lebih sering menggunakan kata mobil. Contoh yang kedua, adik sangat pintar. Sinonimnya adalah cerdas. Namun, kata cerdas ini sering digunakan dalam situasi yang lebih formal. Lalu yang ketiga, rumah itu sangat besar. Sinonimnya adalah luas. Tetapi, kedua kata tersebut tidak selalu dapat dipertukarkan. Kita dapat mengatakan rumah besar, tapi belum tentu tepat jika mengatakan orang luas. Jadi, konteks ini kan sangat menentukan. Lalu contoh keempat ada dalam kalimat anak itu meninggal kemarin. Sinonimnya adalah wafat, gugur, tewas, dan mati. Nah, namun kan penggunaannya berbeda. Wafat itu digunakan untuk orang yang dihormati. Gugur biasanya digunakan untuk pahlawan atau prajurit. Sedangkan tewas digunakan untuk korban kecelakaan atau tindak kriminal. Nah, untuk mati ini biasanya digunakan untuk hewan atau secara umum lah. Hal ini menunjukkan bahwa sinonimnya kan nggak selalu memiliki nilai rasa yang sama lah ya. Lalu yang kelima yaitu dia melihat pemandangan. Sinonimnya adalah memandang, menatap, mengamati, menyaksikan. Nah, semuanya ini berkaitan dengan aktivitas melihat, tapi masing-masing ini memiliki makna yang lebih khusus. Nah, teman-teman, mempelajari sinonim ini memberikan banyak manfaat. Pertama, memperkaya kosakata. Yang kedua, membantu kita memilih kata yang tepat sesuai situasinya. Yang ketiga, itu membuat tulisan menjadi lebih menarik karena tidak banyak pengulangan kata. Yang keempat, itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinonim merupakan hubungan makna antara dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia, sinonim ini tidak selalu dapat dipertukarkan karena dipengaruhi oleh konteks, tingkat keformalan, dan juga nilai rasa. Oleh sebab itu, memahami sinonim ini sangat penting agar kita mampu menggunakan kata secara tepat, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.